Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dokter dan teman-teman. Perkenalkan kami dari SGDA 10 akan mempresentasikan hasil dari studi proyek kami yang berjudul Forensic Pathology Evidence Related to Respiratory Depression Intoxication. Adapun untuk anggota SGDA 10 adalah sebagai berikut. Perkenalkan, saya Frans Kristiandi dengan 3 digit NIM akhir 103. Respiratory depression akibat intoksikasi merupakan penyebab kematian penting pada overdosis obat. Namun, temuan forensiknya seringkali non-spesifik, sehingga memerlukan integrasi autopsi, toksikologi, dan informasi TKP untuk memastikan kausalitas. Tantangan interpretasi, terutama post-mortem redistribution, menjadikan kadar obat yang dapat dinilai secara numerik saja, sehingga dibutuhkan kerangka diagnostik yang lebih terstruktur. Urgensi penulisan ini terletak pada kebutuhan standar evaluasi forensik yang lebih dapat diandalkan dalam menentukan cause dan manner of death pada kasus intoksikasi perbedasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme terjadinya depresi pernapasan akibat intoksikasi dari sudut pandang patologi forensik. Kedua, apa saja temuan makroskopis dan mikroskopis yang dapat menjadi bukti patologi forensik pada kasus intoksikasi yang menyebabkan depresi pernapasan. Yang ketiga, agen toksik apa yang paling sering menyebabkan depresi pernapasan dan bagaimana karakteristik perubahan patologinya. Dan yang keempat, bagaimana pemeriksaan toksikologi forensik mendukung penentuan kausalitas antara intoksikasi dan depresi pernapasan pada kasus ini. Untuk tujuan penulisannya adalah untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme terjadinya depresi pernapasan akibat intoksikasi serta mengidentifikasi bukti patologi forensik yang relevan baik berupa temuan makroskopis, mikroskopis maupun hasil pemeriksaan toksikologi. Kemudian untuk manfaat penulisannya adalah diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi dokter forensik, tenaga kesehatan, ataupun mahasiswa kedokteran dalam memahami bukti patologis yang khas pada kasus depresi pernapasan akibat intoksikasi serta memperkuat pembuktian forensik dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan keracunan dan kegagalan pernapasan. Baik, izin melanjutkan ke definisi dari depresi pernafasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madi Anika Putri Meswari dengan 3 digit terakhir 230. Depresi pernafasan adalah penurunan kemampuan ventilasi yang menyebabkan pertukaran gas tidak adekuat yang ditandai oleh penurunan frekuensi nafas dan atau volume tidal sehingga terjadi hiperkapnia dan hipoksemia. Mekanisme dari depresi pernafasan ini meliputi penurunan respon pusat nafas di medula dan pons terhadap perubahan karbon dioksida dan juga oksigen, serta kegagalan otot pernafasan menghasilkan kerja nafas yang cukup. Adapun manifestasi klinis dari depresi pernafasan meliputi nafas dangkal, bradypnea, sianosis, penurunan saturasi oksigen, peningkatan tekanan karbon dioksida, disfungsi kesadaran, hingga apnea. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah definisi intoksikasi. Jadi, intoksikasi dalam forensik adalah keadaan patologis akibat paparan zat toksik yang cukup untuk mengganggu fungsi tubuh sehingga berkontribusi pada kematian. Dalam pemeriksaan forensik, intoksikasi sendiri diperlakukan sebagai mekanisme kematian potensial yang harus dibuktikan melalui kombinasi antara temuan autopsi dan juga toksikologi. Baik, saya lanjutkan untuk patofisiologi depresi pernapasan akibat intoksikasi, yang dimana ini dapat dipahami sebagai proses ketika zat seperti opioid, alkohol, dan sedatif menekan pusat pernapasan di medula sehingga dorongan napas menurun, yang dimana akibatnya napas menjadi lambat dan dangkal, kemudian berkembang menjadi hipoksia. Lalu pada saat yang sama, pusat napas menjadi kurang sensitif terhadap peningkatan CO2 sehingga terjadi hiperkapnia dan asidosis respiratorik, dimana ini penurunan kesadaran juga menyebabkan obstruksi jalan napas atau aspirasi, juga kombinasi dari hipoventilasi, hiperkapnia, dan obstruksi ini yang akhirnya berujung pada henti napas. Untuk temuan forensik yang mendukung mekanisme ini antara lain edema paru, kongesti organ, dan kadar toksika tinggi dalam darah. Izin melanjutkan untuk menjelaskan terkait agen intoksikasi utama penyebab depresi pernafasan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ferry Ardiansyah dengan 3 digit NIM akhir 049. Depresi pernapasan merupakan temuan klinis dan forensik yang sering ditemukan pada kasus intoksikasi fatal. Kondisi ini muncul ketika pusat pernapasan di batang otak atau fungsi otot respirasi terhambat, yang menyebabkan penurunan ventilasi yang berujung pada hipoksia, hiperkapnia, dan kematian. Dalam pemeriksaan forensik, identifikasi agen toksik menjadi krusial karena sebagian besar kematian overdosis melibatkan zat antidepresan sistem saraf pusat.
Opioid termasuk fentanyl dan opioid sintesis poten lainnya merupakan penyebab utama depresi pernafasan melalui aktivasi dari reseptor opioid yang menekan respon ventilasi terhadap karbon dioksida. Dan fenomena ini menjadi pendorong utama meningkatnya kematian overdosis global. Benzodiazepin dan depresan GABAergic lain juga dapat menimbulkan hipoventilasi, terutama pada dosis tinggi, usia lanjut, atau ketika dikombinasikan dengan opioid atau alkohol. Etanol pada intoksikasi berat juga menekan saraf pusat pernafasan sekaligus meningkatkan risiko aspirasi. Sementara barbiturat tetap menjadi agen berisiko tinggi yang dapat menyebabkan apni mendalam tanpa adanya antidot spesifik. Gabapentinoid seperti gabapentin dan pregabalin jarang menyebabkan depresi nafas berat bila digunakan sendiri, namun laporan terbaru dari peringatan FDA juga menunjukkan peningkatan risiko signifikan pada polikonsumsi dengan depresan lain. Selain itu, agen non-depresan pusat seperti organofosfat juga dapat menyebabkan kegagalan pernafasan melalui mekanisme kolinergik, yakni bronkospasme, sekresi jalan nafas berlebihan, dan paralisis otot respirasi. Dan semua temuan ini menegaskan bahwa berbagai agen toksik, baik depresan sistem saraf pusat maupun racun neurotoksik lain memiliki potensi kuat menyebabkan depresi respirasi yang fatal dalam konteks medis dan forensik. Perkenalkan, saya Tena Cipto dengan 3 digit NIM 147 akan menjelaskan mengenai temuan autopsi makroskopis non-spesifik pada intoksikasi dengan depresi pernapasan. Temuan ini umumnya berupa kongesti dan edema paru dengan paru-paru tampak berat, lembek, sering melebihi 500 gram per sisi, serta mengeluarkan cairan berbusa saat ditekan. Pada keracunan opioid, busa kemerahan sering ditemukan di saluran napas. Pemeriksaan luar dapat menunjukkan sianosis bibir dan kuku, sementara pemeriksaan dalam memperlihatkan kongesti pada otak, paru, dan lambung, disertai kemungkinan edema otak, pendarahan subarachnoid ringan, atau pendarahan mukosa lambung, meskipun temuan ini sering minimal. Karena pola tersebut tidak spesifik dan dapat pula muncul pada tenggelam, gagal jantung, atau sepsis, temuan makroskopis wajib diintegrasikan dengan analisis TKP, toksikologi komprehensif seperti GCMS, pada darah, urin, dan isi lambung, serta pemeriksaan histopatologi. Dengan menggabungkan seluruh data, termasuk deteksi kadar tinggi depresan seperti metadon, metabolit kokain, atau lormetazepam, ahli forensik dapat menilai sebab dan cara kematian secara lebih akurat, terutama dalam membedakan overdosis aksidental, bunuh diri, atau kematian alamiah ketika temuan autopsi tidak spesifik. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Jeng Permani dengan 3 digit NIM terakhir 153. Izin melanjutkan ke bagian temuan autopsi mikroskopis, di mana ini menggunakan pendekatan forensik yang terpadu yang menggabungkan temuan kualitatif dari histopatologi dan data kuantitatif dari morfometri organ. Yang pertama dari pemeriksaan histologi, terutama di paru-paru, temuan yang paling sering adalah edema paru dan perdarahan intraalveolar, di mana kedua temuan ini menunjukkan adanya kerusakan kapiler serta peningkatan permeabilitas vaskular yang akut. Selain itu, peningkatan berat paru juga menjadi indikator penting dari kongesti dan edema, dan ini merupakan temuan yang umum pada berbagai jenis toksikan, tidak hanya pada opioid. Jadinya pada temuan sistem saraf pusat, ini ditemukan adanya edema cerebral dan tanda-tanda kerusakan neuron akibat hipoksia, di mana temuan ini menjadi indikasi adanya efek depresan pada pusat nafas yang mana akan mengkonfirmasi mekanisme kematian. Jadi secara keseluruhan, meskipun temuan histopatologi ini bersifat non-spesifik, pola yang muncul pada paru dan otak konsisten dengan mekanisme kematian berupa depresi pernapasan. Jadi kombinasi kedua organ inilah yang membantu menegakkan kausalitas bahwa kematian terjadi akibat intoksikasi. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Mada Satria Nugraha Hadi dengan 3 digit NIM 179. Saya akan menjelaskan bab 2.4.1 mengenai jenis spesimen. Jadi pada kasus intoksikasi depresan sistem saraf pusat ini, pemilihan spesimen sangat menentukan interpretasi toksikologinya. Darah hemoralis menjadi spesimen utama untuk menentukan kadar obat terkait rentang terapeutik hingga letal, sedangkan urin lebih digunakan untuk konfirmasi paparan karena hanya menunjukkan adanya metabolit. Vitreous humor berguna juga pada jenazah dengan dekomposisi karena lebih stabil dan tahan redistribusi postmortem. Kemudian spesimen tambahan seperti empedu, cairan cerebrospinal, dan isi lambung juga dapat membantu mendeteksi konsumsi akut atau akumulasi metabolit. Sementara itu,
Jaringan organ seperti otak, hati, dan paru digunakan saat cairan tubuh ini tidak lagi reliable. Dengan otak sebagai matriks penting karena lokasi kerja depresan sistem saraf pusat tersebut. Pada kondisi kerusakan tubuh berat, matriks alternatif seperti rambut, saliva, plak, dan kalkulus gigi dapat memberikan informasi penggunaan obat jangka pendek maupun kronis. Sekian untuk bab 2.4.1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah metode analisis. Metode analisis toksikologi postmortem merupakan metode utama dalam mengidentifikasi mekanisme kematian akibat respiratory depression yang berkaitan dengan intoksikasi. Salah satu studi di Italia menunjukkan bahwa pemeriksaan toksikologi dilakukan melalui analisis komprehensif menggunakan GCMS atau gas chromatografi, mass spectrometry, serta headspace GCMC untuk mendeteksi alkohol dan senyawa volatil. Metode ini diaplikasikan pada berbagai matriks biologis seperti darah perifer, urin, cairan vitreus, dan juga jaringan organ. Selain itu, pendekatan toksikologi modern juga melibatkan analisis molekular untuk dapat mengidentifikasi perubahan spesifik pada pusat pernapasan. Terlepas dari dua metode tersebut, perlu juga menekankan pentingnya integrasi antara toksikologi, histopatologi, serta evaluasi organ untuk dapat memperkuat interpretasi patologi forensik kasus respiratory depression intoxication. Perkenalkan, saya Clara Shibutania Xiaomi dengan tiket JNIM terakhir 143. Dalam kasus kematian yang dicurigai akibat keracunan, analisis toksikologi biasanya dilakukan menggunakan teknologi gas chromatografi ataupun mass spectrometry (GCMS) dan liquid chromatography tandem mass spectrometry atau LCMS atau MS untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi obat, alkohol ataupun toksin dalam darah, urin, vitreus, dan juga jaringan organ. Namun angka konsentrasi saja tidak dapat langsung menentukan penyebab kematian. Setelah seseorang meninggal, terjadi proses postmortem redistribution, yaitu perpindahan zat dari jaringan ke darah yang dapat menyebabkan konsentrasi meningkat atau menurun dibandingkan saat masih hidup. Selain itu, interpretasi harus mempertimbangkan toleransi individu, interaksi obat, serta konteks klinis dan juga temuan autopsi. Karena itu, data toksikologi harus diintegrasikan dengan pemeriksaan forensik lain, termasuk kondisi paru, otak, pemeriksaan TKP, dan riwayat medis korban untuk menilai apakah zat tersebut adalah penyebab kematian, kontributor, atau hanya temuan insidental. Dengan pendekatan multidisipliner ini, keputusan penyebab kematian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Baik, perkenalkan, nama saya Sila Komang Trinita dengan 3 digit NIM 031. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait kesimpulan dan juga saran pada student project kami. Jadi depresi pernafasan merupakan penyebab utama kematian pada berbagai kasus intoksikasi, terutama akibat depresan sistem saraf pusat seperti opioid, benzodiazepin, alkohol, dan juga barbiturat. Nah, untuk mekanismenya mencakup penurunan ventilasi yang berujung pada hiperventilasi, hiperkapnia, hipoksemia, dan juga henti napas. Temuan otopsi seperti edema dan kongesti paru bersifat non-spesifik, sehingga tidak cukup untuk menegakkan penyebab kematian tanpa analisis toksikologi. Untuk pemeriksaan toksikologi forensik dengan metode GCMS atau LCMS menjadi kunci untuk mengidentifikasi kadar toksikan dan menentukan kontribusinya terhadap kematian. Dengan mempertimbangkan redistribusi, postmortem, toleransi individu, dan juga polikonsumsi, integrasi data toksikologi, autopsi, histopatologi, dan juga informasi TKP diperlukan untuk memastikan mekanisme kematian secara akurat. Lalu untuk saran pada student project kami, yaitu yang pertama untuk penulis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam memperdalam kajian mengenai mekanisme toksikologi modern, serta memperluas perbandingan antara agen toksik sehingga pembahasan mengenai depresi pernafasan akibat intoksikasi menjadi lebih komprehensif dan juga aplikatif. Lalu untuk pelajar, di mana pelajar ini diharapkan memperdalam pemahaman mengenai fisiologi respirasi, farmakologi depresi sistem saraf pusat, dan juga serta prinsip dasar toksikologi forensik, di mana kajian ini dapat menjadi dasar untuk melatih kemampuan analisis kritis terhadap penemuan autopsi dan juga toksikologi. Lalu untuk masyarakat umum, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya penggunaan depresan sistem saraf pusat, terutama bila dikombinasikan misalnya opioid, benzodiazepin, dan juga alkohol. Lalu penggunaan obat harus sesuai dengan anjuran medis serta tanda-tanda awal depresi pernafasan harus dikenali agar dapat segera mencari pertolongan. Sekian dari saya, terima kasih.